Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Fatihah. Para bapak dan ibu sekalian rahimakumullah, marilah kita lanjutkan materi pengajian kita pada hari Ahad yang lalu. Kita masih membicarakan tentang kewajiban seorang muslim terhadap agama Islam, ya. Sebagaimana pengajian-pengajian yang lalu saya sampaikan, kewajiban seorang muslim terhadap agama Islam itu yang pertama adalah wajib mempelajari Islam, ya. Yang kedua, wajib mengamalkan Islam. Yang ketiga, wajib mengajarkan Islam. Yang keempat, wajib mendakwahkan Islam. Dan yang kelima, wajib membela Islam, ya. Nomor 1 sampai ke 4 sudah kita bicarakan. Sekarang tinggal 1, wajib membela Islam, atau kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan al-jihadu fi sabilillah, ya. Berjuang membela agama Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus shadiqun, ya. Sesungguhnya orang-orang mukmin sejati, ya, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian sama sekali tidak ragu, ya, dan berjuang membela agama Allah dengan harta dan tenaga. Jadi menurut ayat ini, ya, yang dikatakan mukmin sejati itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Nya dengan penuh keyakinan, tidak ada keraguan-raguan sedikit pun, dan berjuang membela agama Allah. Nah, dengan harta, dengan tenaga, malah dalam hadis disebutkan
dengan harta, tenaga, dan pikiran, ya. Para bapak dan ibu sekalian, jadi yang katakan berjuang itu apa? Ya, berjuang itu artinya berusaha untuk menegakkan Islam, ya. Usaha untuk mengembangkan Islam, berusaha untuk meningkatkan kualitas Muslim. Ini adalah berjuang, ya. Jadi juga termasuk usaha untuk membentengi Islam dari gangguan-gangguan, baik dari luar maupun dari dalam. Ini wajib kita ini membentengi Islam terhadap gangguan-gangguan dari luar maupun dari dalam, ya. Apa gangguan-gangguan dari dalam? Ya, banyak sekali, ya. Misalnya pernah di Jawa Barat itu ada seorang namanya Musaddiq. Dia mengaku sebagai nabi, ya, sebagai nabi. Dia nabinya Tuhannya Allah. Menurut dia pergi haji itu tidak usah ke Mekah, ya, tapi cukup di Indonesia. Karena apa? Karena kita ini orang Indonesia, gitu ya. Nah, ini namanya adalah gangguan dari dalam. Terhadap hal-hal yang begini ini kita wajib membentengi Islam, membersihkan dari gangguan-gangguan yang ada seperti ini, ya. Dengan cara bagaimana? Ya itu tadi, dengan lisan kita protes, misalnya, ya. Dengan usaha-usaha. Yang penting tidak boleh dengan cara-cara yang keras, gitu ya. Ya, artinya yang dikatakan apa itu namanya anarkis. Nah, kita usahakan baik-baik bagaimana. Akhirnya kan Musaddiq ini diadili, ya. Kemudian dihukum, ya. Ini gangguan-gangguan yang timbulnya dari dalam orang Islam sendiri. Di Lawang pernah terjadi, ya, ada seorang yang mengerjakan salat dengan dua bahasa, ya, dan mengajarkan orang kepada pengikutnya supaya mengerjakan sholat dengan dua bahasa, bahasa Arab dan bahasa Indonesia, atau bahasa Arab dengan bahasa Jawa, ya, atau bahasa Arab dengan bahasa Madura. Apa yang diikuti oleh dia kan begitu, sesuai dengan seleranya, loh, ya. Nah, ini kan namanya gangguan dari dalam. Hal yang semacam ini kita wajib berusaha bagaimana ini tidak terus terjadi, karena hakikatnya apa? Akan merusakkan Islam dari dalam, ya. Ternyata akhirnya umat Islam di Malang khususnya berjuang untuk memberantas ini. Dilaporkan polisi, akhirnya diusut, disidangkan, ya, sampai orang yang mempelopori ini sudah divonis dan dihukum. Nah, itu namanya Ustadz Roy, ya. Nah, ini gangguan. Kemudian gangguan-gangguan yang lain, misalnya
apa yang disebut dengan Ahmadiyah, ya, yang beberapa bulan yang lalu menjadi topik pembicaraan di mana-mana, ya, di media-media massa, di media-media cetak, di media elektronik, ya, sampai di internet, di mana-mana membicarakan masalah Ahmadiyah gitu. Sampai terjadi satu peristiwa yang ada di Jawa Barat itu, ya, ya, sampai ada yang menjadi korban. Ini membela tapi caranya yang keliru itu, ya, dengan cara yang anarkis, ya, anarkis. Nah, ini usaha begini, ini namanya adalah berjuang untuk membela Islam. Kenapa Ahmadiyah itu harus kita bersihkan dari Indonesia? Ya, sebabnya bahwa Ahmadiyah ini sudah bukan lagi agama Islam, kan, ya. Kalau Islam itu mesti Tuhannya Allah, nabinya Nabi Muhammad, kitab sucinya adalah Al-Quran, ya. Tapi Ahmadiyah ini kan tidak Tuhannya Allah, nabinya Mirza Ghulam Ahmad, kitab sucinya namanya Tauqiroh. Ya. Jadi kan sudah bukan Islam lagi, ya loh, bukan Islam lagi. Di mana-mana terjadi demonstrasi, ya, sampai ada masjid-masjid Ahmadiyah yang disegel. Ya, ini kan namanya membela Islam, supaya Islam ini tidak dikotori oleh hal-hal yang bertentangan dengan Islam, yang hakikatnya itu merusakkan Islam, ya loh. Nah, tapi sekarang ada tuntutan Ahmadiyah itu silakan tetap ada di Indonesia, tapi jangan lagi menamakan Islam, kan gitu, ya, supaya membuat agama sendiri yang namanya agama Ahmadiyah. Tidak mau, gitu, ya. Dibubarkan juga tidak mau. Nah, akhirnya terus sekarang ini masih menjadi masalah yang belum tuntas, ya. Sebab ada di kalangan orang-orang Islam sendiri yang membela, gitu, ya, berdasarkan undang-undang dan berdasarkan hak-hak asasi manusia. Jadi bukan landasannya bukan landasan agama, tapi landasannya hak-hak asasi manusia. Berdasarkan undang-undang bahwa Indonesia ini wajib melindungi agama, kepercayaan dan keyakinan bangsa Indonesia. Ini termasuk keyakinan harus dilindungi. Nah, ini yang membentengi Ahmadiyah ini juga orang Islam, kan dulu, ya. Ya, yang bentengi juga itu orang Islam. Ya, banyak tokoh-tokoh yang membentengi, ya. Seperti Ulil Absor Abdallah, ya, Dr. Azyumardi Azra, kemudian ada lagi namanya Akbar Tanjung, ya, ada lagi namanya Profesor Dr. Masda Mulia, ya, ada lagi yang namanya Yeni Wahid, ya, anaknya Gus Dur. Ini yang itu membentengi Ahmadiyah. Dasarnya itu tadi, ya. Nah, kita sebagai umat Islam berjihad, berjuang, ingin membentengi Islam dari hal-hal yang akan merusakkan Islam. Ini namanya jihad fi sabilillah. Nah, jadi para bapak dan ibu sekalian,
Ini pertama. Yang kedua, jihad itu artinya usaha bagaimana meningkatkan kualitas umat Islam, ya. Dengan cara apa? Misalnya mendirikan sekolah-sekolah yang bermutu, ya. Membuat satu sekolahan yang baik. Ini kan maksudnya apa? Dengan usaha mendirikan sekolah ini meningkatkan kualitas umat Islam. Kemudian termasuk membangun pondok-pondok pesantren, ya kan? Ini dalam rangka meningkatkan kualitas umat Islam. Mengadakan pengajian-pengajian. Nah, ini. Nah, kesemuanya itu kan juga membutuhkan dana, ya kan? Jadi kita yang mempunyai harta, diberikan kenikmatan harta oleh Allah, wajib wajahidu bi amwalikum, dengan harta, ya toh? Dengan harta, ya. Kita dengan harta, karena kita tidak mampu tenaga, dengan harta, ya kita mengorbankan harta kita untuk sabilillah. Yang tidak punya uang, tidak punya harta, apa? Ya bi anfusihim, dengan harta, dengan tenaga. Kalau punya harta, punya tenaga, ya tenaga dan hartanya. Kadang-kadang orang itu kan begini, aku iki anu yo ketua takmir, ojo dijaluki bantuan aku iki. Enggak, aku wis jadi ketua. Nah, ketua takmir itu kan tenaganya, ya toh? Kalau punya harta, punya tenaga, ya harta dan tenaga dan pikirannya, itu namanya berjuang untuk meningkatkan kualitas umat Islam, ya. Kemudian lagi misalnya termasuk itu membangun panti-panti asuhan, ya. Sekarang gerakan menyantuni anak yatim ini kan di mana-mana. Ada yang namanya mengasuh anak yatim non panti, di luar panti asuhan, ya, non panti. Misalnya seperti di Masjid Sabilillah Blimbing itu menyantuni sekian ratus anak yatim, ya, tapi tidak diberikan tempat khusus panti asuhan, disantuni, ya loh, dibiayai sekolahnya, dibiayai hidupnya, gitu ya. Ini juga dalam rangka apa? Adalah al jihad fi sabilillah bi albil amwal, ya. Para bapak ibu sekalian, banyak sekali usaha-usaha untuk meningkatkan ini. Misalnya saja sekarang guru, ya, guru ini kan juga mempunyai satu peran yang penting, ya, dalam rangka meningkatkan kualitas muslim. Kita bisa bayangkan sekarang seperti guru-guru TK gitu, itu ada yang masih gajinya itu tiap bulan 400. Oh ya, loh ya, gajinya 400, ya. Nah sekarang 400 untuk biaya hidup dia 1 bulan, padahal dia punya anak, apa ya, cukup kan gitu ya. Nah, misalnya kita ikut membantu memberikan apa namanya tambahan begitu ya, melalui lembaga-lembaga ini adalah termasuk namanya al jihad fi sabilillah, ya. Termasuk lagi al jihad, usaha meningkatkan kualitas umat Islam itu adalah termasuk mendirikan rumah sakit, ya toh. Sebenarnya banyak usaha-usaha ini.
Nah, jadi begitu. Jadi kita ini sebagai orang Islam itu tidak cukup hanya dengan sholat tok, puasa tok, itu tidak cukup. Ya, tadi kan kata Allah, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Jadi malah di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man mata walam yaghzu walam yuhaddits bihi nafsahu mata ala syu'batin minan nifaqi. Siapa yang mati selama hidupnya tidak pernah berjuang dan tidak pernah memikirkan bagaimana Islam ini berkembang, tidak pernah memikirkan untuk membentengi Islam, tidak pernah berjuang, ya, mata ala syu'batin minan nifaqi. Kalau mati orang ini besok termasuk mati munafik. Aduh, ya. Jadi kita jangan merasa karena sudah setiap hari jamaah terus di masjid baca Quran, tapi tidak pernah berjuang memikirkan. Ini kata Nabi, mata ala syu'batin minan nifaqi. Nah, sekarang berjuang ini bisa secara individu, bisa juga secara organisasi, ya, ya, individu organisasi. Sekarang kalau organisasi, misalnya kita ada organisasi Nahdlatul Ulama, ya. Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi sosial keagamaan. Jadi NU ini berusaha untuk memperjuangkan Islam lewat organisasi. Ada lewat pendidikan, ya, lewat sosial, lewat dakwah. Nah, kalau kita ini masuk di dalamnya, masuk di dalam NU, ini berarti kita ini sudah ikut berjuang lewat organisasi. Tapi kalau jadi pengurus itu yo ojo mek dicantumno jenenge tok, tapi gak lapo-lapo gitu loh, ya. Ya ikut berpartisipasi jadi pengurus, ya. Pengurus yang pengurus betulan. Dikerjakan apa program organisasi ini? Kalau jadi anggota yang baik, begitulah. Jadi benar-benar ikut NU, bergerak, kan gitu ya, melaksanakan program-program NU. Ini termasuk namanya adalah berjuang. Masih mel NU, jadi ketua NU wis 20 tahun gak leren-leren, tapi gak lapo-lapo. Nah ini yang namanya ndak apa-apa kalau gitu. Jadi ikut jadi pengurus itu namanya, ya. Termasuk juga misalnya jadi pengurus takmir masjid. Ya, masjid ini kan di samping untuk tempat ibadah, untuk membina umat Islam, kan ya, untuk meningkatkan kualitas umat Islam lewat masjid. Karena itu masjid-masjid itu jangan hanya semata-mata dijadikan tempat untuk salat, kan gitu ya. Tapi bagaimana kita ini bisa menjadikan masjid itu di samping sebagai tempat ibadah, sebagai sentral pengembangan ilmu pengetahuan, ya. Masjid kita jadikan sebagai sentral untuk membina umat Islam, meningkatkan daya juang umat Islam, begitu. Nah, sementara ini yang saya tahu, masjid-masjid itu yang ditulis di papan ada di depan itu
susunan pengurus takmir masjid. Itu ada yang saya hitung itu jumlahnya 60 orang. Ya, 60 orang jadi pengurus takmir ya. Terus saya tanya, yang biasanya ngurusi masjid aktifnya apa? Ya hanya 4 orang Pak. Ya. Lah sing liyane dadi takmir lapo? Turu. Ya. Namanya dicantumkan tapi tidak pernah apa. Ini saya pikir yang begini ini yang paling banyak. Jumlah takmirnya, pengurusnya itu ada 60 orang. Ya, tapi yang ngurusi masjid 5 orang, paling banyak 10 itu, wah sudah bagus. Wah, ya, nah, sebetulnya masjid ini bisa kita jadikan sarana untuk berjuang, ya loh. Nah, jadi itu namanya al-jihad, berusaha untuk membentengi Islam, mengembangkan Islam, kemudian meningkatkan kualitas umat Islam. Ya. Para jamaah sekalian rahimakumullah, memang tadi saya katakan bahwa gangguan-gangguan yang timbul dari dalam ini, di dalam Islam ini banyak sekali ya. Termasuk kita ini meluruskan hal-hal yang sudah tidak sesuai dengan ajaran Islam, akan tetapi masih dikerjakan oleh umat Islam. Ini kan kita wajib meluruskan ya, membersihkan dari hal-hal yang begini. Ya misalnya sekarang adat ya, adat yang berkembang di kalangan umat Islam, padahal adat ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ini juga termasuk gangguan yang harus kita luruskan ya. Di masyarakat kita ini kan memang banyak sekali adat-adat istiadat. Kadang-kadang adat istiadat ini dikerjakan seakan-akan ini wajib. Oh begitu ya. Seakan-akan ini wajib. Jadi sebagai bagian daripada Islam. Nah, ini yang harus kita luruskan. Meluruskan hal yang begini ini itu juga namanya adalah berjuang ya. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya itu mengatakan bahwa adat itu boleh dikerjakan sepanjang tidak ada 3 unsur ya. 1 unsur kemusyrikan, 2 unsur kemaksiatan, 3 unsur kemungkaran. Adat kalau tidak ada 3 unsur ini boleh dikerjakan ya. Tapi kalau ada 3 unsur atau salah satu daripada 3 unsur ini, adat itu harus ditinggalkan. Gitu ya. Nah, karena apa? Bertentangan dengan ajaran agama. Misalnya apa? Adat kalau orang punya gawe gitu ya, apa itu namanya mantu, apa nyunat ya, itu mesti membuat sandingan loh ya. Ada ayam bungkul ya, ada bengkiak ya, ada payung ya, ada pisang, ada kelapa apalagi itu, kemudian ditempatkan di satu tempat, ditaruh di atas lemari. Ini kalau ditanya buat apa itu Pak? Buat yang bau rekso. Ya, sebab saya ini punya gawe ini 3 hari Pak. Kalau nanti ada gangguan berarti tidak sukses. Itu ya.
Loh, ini adat tapi bertentangan dengan agama, ada unsur kemusyrikan. Gitu. Orang sudah punya Tuhan Allah kok masih minta sing bau reksa. Ya minta saja kepada Allah ya, supaya apa? Dia punya hajat ini tidak ada gangguan. Ini kita untuk membersihkan hal-hal yang semacam begini, itu juga namanya berjuang untuk membersihkan Islam dari unsur-unsur kemusyrikan. Ya. Kalau malam Jumat Legi seperti kemarin ya, itu di perempatan-perempatan itu banyak sekali itu kembang-kembangan ya loh. Malah saya pernah melihat tuh ada tumpeng. Tumpeng kok deket di tengah perapatan. Ya. Ini katanya untuk simbau reksa. Ada orang buang perapat, ada buang bunga di tengah perempatan. Ini katanya adat gitu. Oh mbah-mbah kula biyen niku ngeten lek malam Jumat Legi niku. Sampeyan buak kembang iki kangge apa ya? Soale kula niki sopir mikrolet. Saben dinten kula niki liwat ngriki. Ya, supaya selamat kula gawe kembang. Lho ini kan adat. Adat tapi ada unsur-unsur kemusyrikan. Gitu ya. Ini yang harus. Karena itu juga seperti orang-orang yang sering ziarah ke wali-wali. Itu bagus itu ziarah ke wali songo itu bagus. Tetapi kalau salah dia bisa menjadi musyrik. Lihat loh. Enggak. Waktu datang di Sunan Ngampel berdoa. Sunan Ngampel kula niki rezeki kula niki lho kok mek titik ya napa sampai tambahin napa. Loh, lah kok mintanya kepada Sunan Ngampel, ini kan syirik ya. Ya karena itu walaupun ini hanya merupakan apa untuk ziarah ke wali-wali, tapi juga harus diilmuni ya. Karena itu kalau bapak-bapak masuk di makam Sunan Ngampel itu di pintu gerbang ada tulisan ya, kalau mintalah kepada Allah, jangan minta kepada orang yang sudah mati kan gitu. Jangankan minta kepada wali, minta kepada Nabi Muhammad itu saja. Kalau misalnya kita sampai di Medina ya loh, di makam Rasulullah, minta kepada Rasulullah, itu juga namanya syirik ya. Jadi minta itu hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan minta kepada selain Allah ya. Ini masih banyak adat-adat yang semacam begini ya. Misalnya lagi ada adat, ya kita harus meluruskan. Kenapa sih orang-orang itu kok fanatik jenang abang? Ya, apa lek gak jenang abang gak mandi kan itu ya? Kan jenang abang itu kan apa? Itu kan adat. Tapi kalau sampai diyakini lek gak jenang abang garai, gak selamat, ini kan jadinya kan, ini kan namanya gangguan-gangguan dari dalam, harus kita luruskan. Yang ada di dalam ajaran Islam itu kan sedekah, gitu ya. As-sedaqatu daf'ul bala, itu kata Rasulullah. Jadi sedekah itu bisa menolak bala, ya, sedekah. Jadi tidak ada afdhalus sedaqati jenang abang, itu kan tidak ada. Ya, jadi sedekah yang paling utama itu jenang abang, tidak ada. Kok sampai-sampai banyak orang wis engko le anakku iki mlaku tak selamati masih jenang-jenang abang tok gak apa-apa kok jenang abang. Ya sedekah itu saja. Sedekah itu kan apa saja yang manfaat itu bisa sedekah. Tidak begitu. Ya. Pernah ada orang datang ke tempat saya ngomong, "Ya napa Ustaz? Napa? Anak kula niki perawan gak oleh bojo.
judune kok jero temenan jaren ya. Terus ya napa? Mpun nate kula sowan teng sijine kiai. Iki supaya ndang oleh judu. Kula digengket selamatan jajan pasar. Macem pitu. Jenang macem pitu. Ya bang kuning, ijo, biru. Nah, jadi ini kan ada. Ya sebenarnya kan sandang pangan bejo loro pati judu itu kan menentukan Allah. Jadi kalau minta ya mintalah kepada Allah. Ndak ada lek kepingin ndang oleh judu jajan pasar macem itu jenang macem itulah. Nah, ini kan adat-adat yang bisa menimbulkan kemusyrikan. Dari itu namanya gangguan dari dalam. Kemudian yang gangguan dari luar ya kan banyak sekali Pak. Bagaimana caranya kita berjihad ini? Ya toh? Pernah terjadi di Amerika itu pembakaran Al-Quran yang dipelopori oleh seorang pendeta. Itu kan namanya gangguan dari luar, ya loh. Ya, kita harus berjihad bagaimana untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa itu adalah perbuatan yang tercela, tidak sesuai dengan apa namanya, dengan ajaran-ajaran agama yang ada di dunia ini. Ya toh? Walaupun orang agama selain Islam misalnya mengatakan bahwa membakar Al-Quran itu adalah perbuatan yang salah. Karena apa? Karena itu adalah namanya melecehkan agama orang lain. Ya kita berbuat. Ya. Ini namanya, jadi jihad itu begitu ya. Jadi jihad itu bukan hanya perang tok. Ya. Perang itu adalah jihad yang paling akhir. Di zaman Rasulullah SAW dulu ya sering terjadi perang, tapi perangnya ini Rasulullah bukan menantang begitu ya, tapi adalah membela. Karena diserang maka Rasulullah menyusun tentara untuk melawan kan gitu ya. Jadi bukan Rasulullah itu dulu mengembangkan Islam itu dengan perang, enggak. Perang itu adalah merupakan terakhir, karena diserang maka dia harus mempertahankan. Demikian para bapak dan ibu sekalian, mudah-mudahan ada guna dan ada manfaatnya. Kalau apa yang saya sampaikan benar, ini adalah semata-mata dari Allah. Kalau ada salahnya, itu adalah dari diri saya sendiri. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa lisanan dzakira wa khashi'a amalan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.